مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ذنوبنا اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haidus syarafa fawqal ibad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillahi sayyidina Muhammad alladzi arsadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina al-muti'inal mu'tamidina bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap ikhwan Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, juga saudaraku sekalian jamaah Majlis Manaqib
Sultanul Aulia Gausul A'zam Qutubul Alamin As-Sayyidu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, johiratan au kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam Selasa kedua di bulan April tahun 2026, bertepatan dengan malam tanggal 25 di bulan Syawal 1447 Hijriah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan hidayah dari Allah, dan dengan pertolongan Allah kita dapat kembali berkumpul, duduk, bermuajahah, bersilaturahim di majlis manaqib yang mulia ini. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita yang ada di rumah kita masing-masing, dengan barokah kita hadir di majlis manaqib yang mulia ini, mudah-mudahan kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, dan bahkan yang akan kita perbuat, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menetapkan pahalanya yang besar, pahalanya yang agung di dalam sorga nanti untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan materi khidmah ilmiah dalam majlis manaqib yang mulia ini, terlebih dahulu Al-Fakir ingin menyampaikan permohonan maaf oleh karena masih dalam suasana hari raya Fitri, karena masih berada di bulan Syawal. Jadi bulan Syawal kurang lebih sekitar 5 hari lagi akan berakhir, dan kita nanti akan masuk bulan Dzulqa'dah. Setelah itu masuk bulan ke-12, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian kita masuk bulan pertama di tahun 1448 Hijriah, yaitu bulan Muharram. Masya Allah, waktu berlaju begitu cepat. Pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Termasuk orang yang tidur melulu, itu pun pekerjaan. Pekerjaannya tidur. Tapi kalau tidur melulu, ya memang itu pekerjaan, tapi menghasilkan apa kalau tidur melulu? Sayang kita menyia-nyiakan umur kita hanya dihabiskan untuk tidur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu Al-Fakir mengakui dan menyadari bahwa Al-Fakir sebagai manusia biasa tempatnya salah dan dosa, tempatnya khilaf, tempatnya lupa. Sudah barang tentu Al-Fakir selama bergaul, berkumpul, bercampur, berbaur, khususnya dengan para ikhwan, baik di majlis manaqib ataupun di tempat manapun kita bertemu, tentu sebagai manusia biasa tentu ada sikap, ada ucapan, ada perbuatan, tindakan yang kurang berkenan. Maka oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh para jamaah. Al-Fakir mengucapkan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum.
kullu amin ana wa antum bi khairin fi sihhatin wa afiyatin wa barakatin wa sa'adatin wa karamatin wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidinal faizinal maqbulin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah ucapan yang paling indah yang seyogyanya kita ucapkan di hari raya Idul Fitri, manakala kita bertemu berjumpa dengan saudara kita, baik saudara senasab, sedarah daging, seketurunan, seayah seibu, ataupun saudara seagama, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya apa? Taqabbala, semoga menerima, sopo Allahu, Gusti Allah, minna, dari kita, wa minkum, dan dari kalian, siamana, akan puasa kita, yakni maksudnya adalah puasa Ramadan yang telah kita jalankan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiyamakum, dan puasa kalian. Kullu amin, semoga setiap tahun, ana, aku, wa antum, dan kalian semua, bi khairin, dalam keadaan baik, fi sihatin, dalam keadaan sehat, wa afiatin, dalam keadaan afiah, wa salamatin, selamat, wa sa'adatin, bahagia, wa karamatin, mulia, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alana, dan semoga menjadikan kepada kita sopo Allah, Gusti Allah, wa iyyakum, dan kepada kalian semuanya, minal aidin, kita termasuk dari golongan orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci, kayauma waladathu ummuhu, bagaikan hari di mana seorang bayi dilahirkan oleh ibunya. Itu salah satu di antara fadilah, keutamaan, keuntungan, pahala yang telah dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang telah menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah. Dosa-dosa mereka bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keadaan mereka bagaikan bayi baru dilahirkan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis sahih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini dari Abu Hurairah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah dalam hadis ini, man, barang siapa shoma, yang berpuasa Ramadana, di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, imanan, dengan penuh keimanan atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan dengan penuh keikhlasan semata-mata hanya mengharap ridho Allah, semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira, maka niscaya akan diampuni lahu, baginya, ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ucapan minal aidin itu maksudnya ke arah sana. Jadi semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci. Karena memang kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu alal fitrah, dalam keadaan suci, tidak ada dosanya sedikit pun. Entoh sekalipun bayi itu dilahirkan dari hasil perzinahan, di luar nikah, tetap bayinya fitrah, tidak mewarisi dosa zina yang dilakukan oleh si pelaku. Tetap alal fitrah, bayi itu suci. Bahkan bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu yang beragama
non Islam pun tetap fitrah suci. Hatta ya'raba anhu lisanu, sampai si bayi itu lisannya dapat berbicara dengan fasih. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani, maka bergantung kepada kedua orang tuanya lah. Apakah nantinya bayi yang dilahirkan itu akan dicetak, dididik menjadi orang yang beragama Nasrani, atau menjadi orang yang beragama Majusi, atau menjadi orang yang beragama Yahudi, atau menjadi orang yang beriman. Itu tergantung pendidikan agama yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ucapan minal aidin disambung dengan kalimat wal faizin. Maksudnya apa? Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan. Tentu kesuksesan yang kita harapkan bukan hanya kesuksesan di dunia saja. Karena kemenangan sejati, kesuksesan sejati itu tidak terletak pada hal-hal, tidak terletak pada keunggulan hal-hal yang bersifat dunia. Seperti kesuksesan, status sosialnya tinggi, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, harta kekayaannya berlimpah ruah di mana-mana, uangnya banyak berlipat, rumahnya mewah, gedung bertingkat, mobilnya banyak mengkilat, istrinya 4. Bukan. Jadi kesuksesan sejati, kesuksesan hakiki menurut Allah bukan terletak pada keunggulan hal-hal yang bersifat dunia. Bukan status sosial, bukan pangkat dan jabatan, bukan harta kekayaan. Maka pertanyaannya adalah, lalu kesuksesan sejati itu, kemenangan hakiki itu menurut Allah seperti apa dan bagaimana? Itu ada jawabannya dalam Al-Quran. Pertama, dalam Al-Quran surah 24, yaitu surah An-Nur, juz 18 ayat 52. Yang kedua, jawabannya terdapat dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran, juz 4 ayat 185. Yang kedua ya. Yang ketiga, jawabannya ada dalam Al-Quran surah 72, yaitu surah Al-Jin, juz 29 ayat 23. Mari kita buka ayatnya masing-masing. Masih ingat tadi pertama jawabannya ada dalam surah keberapa? Masih ingat gak? Masih ingat gak? Pertama dalam surah ke 24, surah An-Nur, juz 18 ayat 23. Yuk kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Nah ini kita artikan. Kata Allah dalam ayat ini, wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat, patuh, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, taat, patuh, tunduk, tidak pernah membangkang. Kemudian wa yakhshallaha, dan dia benar-benar
merasa takut kepada Allah. Takut tidak berani meninggalkan perintah-perintah Allah. Takut tidak berani meninggalkan perintah-perintah Rasulullah, terutama perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang hukumnya wajib. Mereka tidak berani, jangankan meninggalkan perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib, bahkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang hukumnya sunnah pun mereka tidak berani meninggalkannya. Mereka benar-benar mampu mengaplikasikannya, memanifestasikannya. Rasa takutnya di hatinya kepada Allah dan Rasulnya mereka realisasikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wayattaqhi, dan dia benar-benar bertakwa kepada Allah, yakni komitmen konsisten dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, sendirian atau banyak orang, ramai atau sepi, tetap selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hatinya, selalu merasa dirinya dipantau, dimonitor, diawasi, dilihat oleh Allah. Sehingga tidak berani berbuat dosa, walaupun di tempat sepi, tidak berani melanggar larangan Allah. Benar-benar takut kepada Allah. Apa kata Allah? Orang yang seperti ini, faulaika humul faizun. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, mendapat kesuksesan, mendapat kemenangan bukan hanya di dunia, akan tetapi kemenangan itu akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Berupa apa? Berupa sorga. Kata siapa? Kata Allah. Dalam Al-Quran tadi surah kedua apa? Masih ingat? Surah 3 surah 3 ya, Ali Imran ya, juz yang keempat ayat 185. Ini lebih jelas lagi. Penggalan ayat dari surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 185, terdapat ayat di pertengahan ayatnya berbunyi, faman zuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, maka barang siapa yang oleh Allah dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam sorga, kata Allah, faqad faz. Ini pakai kod. Faz ini fi'il madi, berarti fi'il madinya kemasukan kod harfiah. Ketika kod harfiah masuk fi'il madi, ini mengandung makna li tahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Benar, ini janji Allah, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang memperoleh kemenangan. Jadi kemenangan sejati, kesuksesan sejati menurut Allah adalah kita di akhirat nanti oleh Allah diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah kesuksesan. Buat apa banyak harta, pangkat jabatan tinggi, kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Kalau banyak berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yang mengakibatkan dia di akhirat oleh Allah dimasukkan ke neraka, maka hartanya ketika di dunia sebanyak apapun tidak bisa mengeluarkan dia dari azab neraka. Itu bukan kesuksesan. Jadi orang-orang yang beriman kalau mau sukses jangan hanya di dunia, tapi sukses dunia dan akhirat. Kemudian ayat ketiganya masih ingat? Surah 33 ya, Al-Ahzab juz 22 ayat 71. Ayatnya berbunyi begini, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Kata Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, patuh tunduk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tidak berani meninggalkannya dan takut akan azab Allah sehingga ia tidak berani melanggar hukum-hukum Allah, tidak berani berbuat dosa, maka faqad faza fauzan 'azima, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Fauzan 'azima artinya kemenangan
yang besar, kemenangan di dunia dan di akhirat. Makanya kalau lebaran kita mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina. Terakhir ada kalimat wal makbulin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu, namanya al-makbulin. Puasa kita diterima, tarawih kita diterima, zakat fitrah kita, zakat mal yang telah kita keluarkan di bulan Ramadan diterima, tadarus kita terima, itu al-makbulin. Makanya alangkah baiknya setiap selesai sholat jangan lupa kita berdoa. Jangan hanya doa ini jangan hanya dibaca ketika selesai sholat tarawih saja. Ada tuh doa kamilin, doa yang dibaca selesai sholat tarawih, ada penggalan kalimat begini. Allahumma ja'alna minas su'adail maqbulin wala taj'alna minal asyail mardudin. Itu sebaiknya doa itu kita pakai, kita amalkan, kita baca walaupun bukan di bulan Ramadan, walaupun bukan setelah tarawih. Setiap selesai sholat 5 waktu kita baca doa itu. Allahumma ja'alna minas su'adail maqbulin wala taj'alna minal asyail mardudin. Apa artinya? Artinya begini, Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami minas su'adail maqbulin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia, yang amalnya diterima. Wala taj'alna, dan semoga engkau tidak menjadikan kami Allah minal asyail mardudin, termasuk orang-orang yang celaka, yang amalnya ditolak. Tentu kita beramal sekecil apapun, amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, yang wajib, yang sunnah, tentu kita berharap seluruh amal-amal ibadah kita di akhirat diterima oleh Allah. Nah itu doanya, Allahumma ja'alna minas su'adail maqbulin wala taj'alna minal asyail mardudin. Seyogianya doa ini dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Terakhir sekedar mengingatkan, mumpung masih ada waktu 5 hari lagi, sekedar mengingatkan, mumpung masih ada waktu 5 hari lagi bagi para ikhwan yang belum sempat melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal, lumayan masih ada 5 hari lagi, kurang 1 berarti ya. Puasa sunnah Syawal kan 6 hari ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis an Abi Ayyuba radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shoma ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, summa atba'ahu sittan min syawalin, kemudian dia mengiringinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, karena kasyamid dahri, maka adalah ia seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Puasa Ramadan sebulan 30 hari. Ditambah puasa sunnah Syawal di bulan Syawal, walaupun enggak berturut-turut, selang-seling boleh 6 hari. Berarti 30 tambah 6, 36. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10, berarti 36 kali 10. Jumlahnya 360. 360 adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi kalau kita puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian kita melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, maka Allah menetapkan pahala bagi kita, pahala puasa sempurna, yaitu pahala puasa 1 tahun. Insya Allah. Nah kalau mau niat puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya nawaitu soma godin sittan min syawalin sunnata lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari 6 hari di bulan Syawal karena Allah Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian
hikmah ilmiah yang bisa Al-Fakir sampaikan itu hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi kan ibadah wajib itu harus disempurnakan dengan ibadah sunnah. Contoh, sholat fardu 5 waktu itu bisa sempurna pahalanya dengan mengerjakan sholat qobliyah ba'diyah, sholat rawatib. Demikian pula puasa Ramadan kita bisa sempurna pahalanya dengan mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya. Dan jangan lupa kita tadarus membaca Al-Quran jangan hanya di bulan suci Ramadan. Kalau di luar Ramadan udah gak aneh, ramai di masjid-masjid pada tadarus. Lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik, ibadah-ibadah baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, diistiqomahkan. Karena al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi man qara al-Qur'ana fastajarahu fa halalahu wa haramahu adkhalahul jannata wa sab'ahu fi asratin min ahli baiti qad wajabat lahumun nar. Barang siapa yang selalu membaca Al-Qur'an dan ia selalu berusaha untuk mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari, maka lalu kemudian ia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, adkhalahul jannata, maka niscaya di akhirat Allah akan memasukkan dia ke dalam surga tanpa dihisab, dan Allah memberikan izin kepadanya di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya, yang nyata-nyata 10 orang keluarga itu sudah divonis masuk neraka, tapi tertolong, tersafaati oleh salah satu keluarganya yang suka baca Quran. Jadi baca Quran jangan ramai di bulan Ramadan doang, lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Demikian para jamaah, mari kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal
Allah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wad-daraji aqbat yadi ratal alami ya uhailal judi wal karami dewal karami Rabbi fa'fana wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abatim minal wa mu'abatim minal Allahumma ja'alna minas su'adail maqbulin wa la taj'alna minal asyail mardudin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Diterima segala amal kebaikan kami dan janganlah Engkau menjadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka, yang sengsara di dunia dan di akhirat. Dan Engkau menolak amal-amal kebaikan yang kami lakukan. Ya Allah, terimalah amal kebaikan yang kami lakukan. Ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala Nabi Hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala Nabi Hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim